Jadi harga-harga saham yang dihitung itu milik Jiwasraya yang katanya tidak, bukan saham blue chip, saham abal-abal lah kira-kira begitu. Itu kalau dijual pada saat momentum yang tepat, Jiwasraya justru untung. Masa dia dihukumi atas kerugian yang dilakukan oleh direksi selanjutnya? Jadi gini, maksudnya mungkin gini, kalau bagus dibiarin, oke, kalau jelek dibilang tindak pidana. Dinyatakan merugikan Rugi. keuangan perusahaan. Orang dari awal masuk aja udah rugi. Rugi. Gitu. Oke, kembali lagi ke channel The Brick Talk. Hari ini gue mau bahas mengenai perkaranya yang 1 tahun lalu itu sangat menghebohkan Indonesia, yaitu perkara tindak pidana korupsi Jiwasraya yang merugikan negara 16 triliun lebih. Hari ini gue mau bincang-bincang mengenai kasus Jiwasraya, walaupun putusan perkara Jiwasraya telah diputus sampai tingkat Mahkamah Agung dan para terdakwa juga telah dipidana. Nah, tapi hari ini gue nggak mau membahas mengenai putusannya. Ya, apapun itu putusan, kita harus hormati sebagai suatu proses hukum yang ada di Indonesia. Hari ini gue kedatangan bintang tamu, salah satu lawyer, salah satu terpidana dalam perkara Jiwasraya, yaitu Noto Dwi Yulianto. Bro, gimana kabarnya, bro? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Bro, kita kan mau bahas kasus Jiwasraya nih. Kan lo kan salah satu lawyer direksi ya, salah satu lawyer direksi dari Jiwasraya ya. Tepatnya Direktur Keuangan Jiwasraya, Yes. Hari Prasetyo. Oke. Bro, gue mau tanya, secara garis besarnya apa sih kasus Jiwasraya ini gimana ya? Ini kan menghebohkan banget. Hebohnya bombastis, kalau di media itu kan kerugian negaranya 16,8 triliun ya, kalau nggak salah saya baca ya, kalau dari media, informasi yang di media. Itu gimana sih perkara sebenarnya? Jadi satu mengenai kerugian dulu ini, bahwa kerugian yang diasumsikan oleh Kejaksaan Agung bekerja sama dengan BPK yang kemudian keluar angka 16,8 triliun itu harus kita pahami secara utuh. Pertama, menurut kita banyak kekeliruan di angka 16,8 triliun itu. Satu, dihitung berdasarkan cut off itu harga saham-saham milik Jiwasraya itu per 31 Desember. Sedangkan saham-saham itu kan tiap hari Naik bergerak turun ya, fluktuatif. terus. Sedangkan Pak Hari Prasetyo itu menjabat dan direksi-direksi yang lain itu sampai dengan 15 Januari 2018. Kalau kita mau fair, berarti kan kalau mau menghitung kerugian itu sama orang itu menjabat dong. Jadi harga-harga saham yang dihitung itu milik Jiwasraya yang katanya tidak, bukan saham blue chip, saham abal-abal lah kira-kira begitu. Nah, harusnya dihitungnya pada saat masa dia paling akhir menjabat 15 Januari. Berapa nilai kekayaan Jiwasraya? Berapa saham-saham hasil investasi Jiwasraya nilainya? Kalau kita mau fair, ya ruginya nggak 17,8, hanya kurang lebih sekitar 2 triliun kalau berdasarkan masa jabatan. Ya, tapi pasca jabatan itu selesai, para direksi kan diganti direksi yang baru. Itu harga saham sempat melambung di bulan Agustus, di bulan Maret, di bulan Juni. Itu kalau dijual pada saat momentum yang tepat, Jiwasraya justru untung. Kurang lebih untungnya 1 triliun lebih. Nah, kenapa nggak dijual? Ya itu kan tugas dan tanggung jawab direksi yang baru. Nah, kenapa sekarang sampai hari ini kerugiannya dalam pada saat itu dihitung per 31 Desember? Ya karena dia menggunakan parameter cut off-nya itu per tanggal 31 Desember 2018, yang pada saat itu memang trennya itu terjadi penurunan karena di luar negeri juga lagi terkena krisis, di Indonesia juga sama terkena krisis 2018 itu. Nah, itu satu hal yang jadi problem. Artinya menurut kita ya seharusnya kerugian negara ini masih dugaan, masih
potensi. Sama seperti Bung Hari beli tanah hari ini, anggaplah harganya 1 miliar, ternyata tahun depan karena di sebelahnya itu dibikin TPA, tempat pembuangan sampah, harganya turun jadi 500 juta, tapi belum dijual nih. Nah, apakah Bung Hari rugi secara akuntansi itu rugi 500 juta? Kan belum, karena belum terrealisasi, belum dijual. Bahwa terjadi penurunan harga, iya, karena sebelahnya dibangun tempat pembuangan sampah TPA misalkan, sehingga harga yang tadinya beli 1 miliar turun menjadi 500 juta. Tapi kan itu belum terrealisasi, belum dijual gitu kan. Nah, bisa jadi tahun berikutnya ketika TPA itu bersihkan dan dibangun mall, ya harga ikut naik lagi. Nah, siapa yang bisa menentukan itu? Bahwa hari ini sudah sudah rugi atau sudah untung? Bahwa di pembukuan boleh, bahwa karena ini sedang dibangun TPA terjadi penurunan harga, tapi di situ harus ditulis unrealized, belum terrealisasi, unrealized loss, kerugian yang belum terrealisasi. Nah, artinya berkurang 500 juta, tapi kan tahun berikutnya bisa naik atau bisa semakin turun lagi. Nah, sehingga kerugian negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi harus nyata dan pasti itu ya harus sudah dijual. Jadi kalau saham-saham Jiwasraya ini masih milik Jiwasraya dan belum dijual, ya nggak bisa disebut sebagai kerugian yang nyata dan pasti, karena hari ini faktanya itu beberapa saham-saham milik Jiwasraya naik, sehingga harga atau kerugian negara yang katanya 17,8 T itu tiap hari naik turun Bung Hari. Yes, fluktuatif ya kalau di pasar modal ya, di bursa efek. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, yang masalah cut off tadi nggak fair dong, 31 Desember 2018, sedangkan masa jabatan dia itu 15 Januari 2018 terakhir. Masa dia dihukumi atas kerugian yang dilakukan oleh direksi selanjutnya? Itu yang kedua. Yang ketiga yang jadi masalah juga, 17,8 T ini jadi saham-saham yang milik Jiwasraya yang menurut BPK dianggap bermasalah, itu dimasukkan kotak, tapi dikali 0 sehingga dianggap pada saat melakukan pembelian, anggaplah 17 triliun, meskipun dapat saham, itu nggak dihitung. Padahal saham itu kalau dihitung, ya nilainya jauh akan berkurang, bukan 17,5. Mungkin maksudnya gini ya bro. Kan waktu Jiwasraya beli kan dia punya barang, saham kan? Iya. Yes. Saham kalau harga memang naik turun. Tapi sahamnya sampai sekarang kan masih dikuasai Jiwasraya ya? Masih dikuasai Jiwasraya, dan yang jadi problem itu tidak dihitung karena diasumsikan karena belinya ada kong kali kong, belinya melakukan pelanggaran hukum menurut BPK, maka hasil pembelian itu dikali 0, tidak diperhitungkan sebagai sebuah aset. Anggaplah melakukan tindak pidana penggelapan, hasil uang penggelapan itu dibelikan rumah, ya kan? Dibelikan rumah, kemudian karena penggelapan proses perolehan uang itu dianggap tindak pidana, maka nilai rumah atau harta benda yang sudah dibelikan rumah itu dianggap tidak pernah ada. Padahal kalau itu dipakai buat membayar atau kerugian kan harusnya diperhitungkan. Rugi misalkan penggelapan 2 miliar, rumah itu uangnya dialirkan untuk beli rumah, ketika itu dipakai untuk membayar kan seharusnya berkurang begitu kerugiannya. Anggaplah seperti itu. Nah, BPK tidak memperhitungkan aset yang ada, padahal itu masih milik Jiwasraya. Selanjutnya bro, kalau yang itu gue sepakat. Memang sebenarnya masalah BPK menghitung kerugian itu dalam perkara tindak korupsi itu banyak yang dipersoalkan sebenarnya. Enggak perkara ini aja, hampir semua perkara itu pasti dipermasalahkan ya. Tapi kita semua perhitungannya, kadang-kadang yang memang ini menjadi masalah. BPK memang suka membuat cut loss, padahal barangnya masih ada, barangnya nggak dihitung juga. Selanjutnya gini bro, kan kalau kita kalau kerugian negara, gue sepakat lah sama lo tadi. Mungkin ini hanya secara persepsi atau metode dan lain-lain lah. Lanjut, yang gue mau tanya, mungkin ingin teman-teman BRICTALK juga pengen tahu. Kan ini dalam proses penempatan investasinya katanya ada bermasalah nih, nggak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah ini gimana nih bro yang sebenarnya?
Kan ada di ketentuan pasar modal itu kalau untuk investasi saham, sepengetahuan gua itu nggak boleh melebihi 2,5% dari saham yang beredar. Nah, kalau dalam perkara Jiwasraya sebenarnya yang terjadi ini gimana sih? Jadi begini, sebelum saya masuk ke pertanyaan tadi terkait dengan apa cut loss atau total loss yang selalu Yes. digunakan oleh Total BPK, loss ya. itu parameternya sebetulnya ahli-ahli sudah menyampaikan boleh dia dianggap total loss, tidak berguna dan tidak diperhitungkan kalau misalkan anggaplah kita konstruksi jembatan 100 meter jembatan itu panjangnya, tapi karena ada kerusakan di 1 meter sehingga mobil itu tidak bisa melalui atau sepeda dan sepeda motor dan lain sebagainya, intinya tidak bisa digunakan jembatan tersebut, maka dianggap total loss karena dia tidak berfungsi begitu, sehingga dianggap kerugiannya itu secara keseluruhan karena barangnya itu nggak berfungsi. Jembatan 100 meter tapi rusaknya di tengah-tengah, misalkan sepanjang 1 meter dong, cuma 1 meter, tapi dia menyebabkan tidak berfungsinya jembatan, maka boleh itu total loss karena tidak berfungsi. Nah, kalau yang dalam hal perkara saham ini, dia kan masih bisa berfungsi dan masih bisa diperjualbelikan setiap saat. Maka ya idealnya secara logika nggak boleh dong dia tidak diperhitungkan, karena bagaimanapun nanti negara double kekayaannya, untung double dong. Asetnya masih ada, terus 17,8 T ngambil merampas dari kekayaan para direksi dan para pengusaha yang dianggap terlibat dan bertanggung jawab. Suruh bayar kerugian negara 17 T, oke. Nah, disita semua saham-saham, disita semua kekayaan para pelaku, para terdakwa. Di satu sisi negara melalui Jiwasraya punya saham-saham yang belum diperhitungkan. 17 T kerugian negara yang sudah diganti berdasarkan sitaan, rampasan dan lain sebagainya, plus saham-saham, berarti negara untung double dong. Double ya. Iya kan? Karena asetnya masih ada, tapi di satu sisi kerugian negara 17,8 itu harus diganti oleh para pelaku. Iya kan? Itu yang agak aneh terkait dengan metode penghitungan. Itu satu. Nah, saham-saham yang terkait dengan 2,5% tadi Bung Hari tanyakan itu, di aturannya di peraturan OJK tidak ada yang dilanggar. 2,5% dari saham yang beredar, iya itu dipenuhi. Tapi juga ada aturan OJK yang menentukan 10% dari saham yang beredar maksimal. Jadi dan yang melakukan pembelian itu kan bukan Jiwasraya yang harus dipahami, Bung Hari. Itu yang melakukan adalah manajer investasi. Jadi Jiwasraya beli produk di manajer investasi dalam bentuk reksadana. Reksadananya itu ya namanya reksadana, dia keranjang, isinya saham-saham yang menentukan adalah para manajer investasi. Oke, kalau manajer investasi nanti gue tanya lanjut. Nah, lanjutnya gue mau nanya, kalau proses penempatannya kan katanya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku nih, ada unsur perbuatan melawan hukumnya. Gue juga nggak tahu nih apa yang proses penempatan investasinya ya, waktu membeli, proses membeli. Itu gimana tuh? Nah, jadi mereka ini Jiwasraya beli produk reksadana di manajer investasi. Manajer investasi ini mereka sebuah lembaga yang punya izin dari OJK untuk mengelola, sebagai manajer mengelola dana, kemudian para investor ini beli produk namanya reksadana. Nah, reksadana ini isinya berisi saham-saham, yang menentukan beli saham-saham siapa? Manajer investasi. Nah, dianggap melanggar hukum karena Jiwasraya dianggap ikut cawe-cawe menurut jaksa, mengintervensi para manajer investasi. Oh, beli sahamnya ini aja, oh itu aja dan sebagainya. Nah, yang jadi problem adalah pada saat itu aturan OJK tidak pernah melarang bahwa manajer investasi itu bisa diintervensi. Larangan itu baru muncul di beberapa tahun terakhir ini. Larangannya itu dalam buat suatu peraturan bukan ya? Ada dalam suatu ketentuan peraturan OJK atau ketentuan peraturan presiden atau ketentuan peraturan perundang-undangan lah. Satu, bahwa aturan itu baru keluar kalau nggak salah di 2013 itu keluar, atau 2015 akhir ya. Artinya pada saat Jiwasraya melakukan intervensi, melakukan komunikasi intensif dengan manajer investasi, oh belinya ini, belinya itu tidak dilarang oleh OJK pada saat itu. Satu, secara aturan. Yang kedua, secara logika,
reksadana ini yang dibikin oleh manajer investasi itu reksadana yang dalam tanda petik sifatnya eksklusif. 70% lebih atau 50% lebih itu uangnya uang Jiwasraya, sehingga ya kalau Bung Hari investasi ke saya sebuah produk, saya punya produk, tapi Bung Hari sebagai investor nilainya 51% apa 70%, pasti kan pengen dong mengintervensi atau mengkomunikasikan gue pengennya investasinya beli saham ini atau beli saham itu, dan itu sah dan wajar. Beda kalau sama di pasar modal. Iya. Kalau di pasar modal mungkin dalam hal yang wajar ya. Wajar karena apa? Reksadananya itu khusus, keranjang dalam bentuk unit linknya itu khusus. Beda sama misalkan manajer investasi, anggaplah punya reksadana, kemudian Bung Hari investor beli reksadana itu, namanya kan unit link. Beli unit, misalkan taruh 10 juta, saya 10 juta, masyarakat 10 juta beli, ada masyarakat yang lain 50 juta, campur semua, banyak investornya. Nah, itu nggak boleh diintervensi. Nah, beda halnya sama reksadana milik Jiwasraya ini, dia hampir sebagai mayoritas pemilik tunggal. Kalau pemilik tunggal, ya wajarlah dia mengkomunikasikan inginnya apa, harapannya seperti apa, berinvestasi di saham-saham yang mana, gitu. Tapi kan kewenangan untuk menentukan iya atau tidak juga ada di kewenangan manajer investasi, sehingga beban atau tanggung jawab itu tetap ada di manajer investasi. Oke, bro, next nih. Kan lu kan salah satu juga yang pengacara yang penasihat hukum, salah satu manajer investasi. Nah, ini ada hubungannya juga korelasi dengan Jiwasraya. Ini kenapa sih manajer investasi kan sebenarnya udah diatur juga dalam peraturan perundang-undangan, apalagi sistem di dalam apa namanya pasar modal itu semua mau berinvest harus melalui manajer investasi. Ini kenapa bisa dijerat dengan undang-undang korupsi juga turut serta ya? Ya. Nah, saya nggak tahu logika. Dan ini udah diputus bebas juga ya kemarin ya? Bukan putus bebas ya, putusan sela ya, yang manajer investasinya ya? Nah, yang manajer investasi ini kemarin diputus sela ya. Ya, putusannya dikabulkan bahwa, tapi perlu dikasih tahu, bukan sah tidaknya dakwaan itu dikabulkan atau ke pokok materi, tetapi lebih pada penggabungan. Jadi manajer investasi ini 13 digabungkan jadi tersangka semua dalam satu dakwaan. Itu yang dibatalkan oleh majelis. Harusnya terpisah ya? Ya, akhirnya jaksa men-split, memisah masing-masing itu. Dan sekarang udah sidang lagi. Nah, yang gue mau tanya itu kan oke lah formalitas gugatan ya. Yang gue mau tanya ini, ini kan sebenarnya manajer investasi ini kan secara boleh dikatakan lembaga ya, suatu profesional atau lembaga yang diakui di pasar modal. Karena semua orang mau berinvestasi wajib melalui manajer investasi. Kenapa bisa didakwa dengan undang-undang korupsi juga? Dia kan juga nggak tahu juga uangnya dari apa, prosesnya bagaimana. Ya itu makanya ada, menurut kita juga ini sebetulnya kalaupun mau dijerat menggunakan undang-undang pasar modal satu. Betul. Karena kalaupun dianggap ada kesalahan karena satu, jaksa itu secara kapasitas dan kapabilitas mungkin menurut kita lebih yang memahami itu adalah OJK, karena dunia bisnis ini kan jauh beberapa langkah di depan daripada dunia hukum yang aturan-aturannya itu selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Betul. Nah, sebagai contoh itu, kalau menurut hukum di mana-mana pinjaman itu harus ada jaminannya, ya kan? Nah, normalnya begitu, mau pinjam uang ya jaminannya apa. Tapi dalam prakteknya kan selama ada trust, ada kepercayaan, kreditor bisa memberikan pinjaman bahkan tanpa bunga, bahkan tanpa jaminan, itu sudah biasa gitu. Dan kalau menggunakan parameter logika hukum, ya pasti dianggapnya ada kong kali kok bisa-bisanya ngasih pinjaman tanpa bunga atau bisa-bisanya ngasih pinjaman tanpa jaminan. Tapi faktanya kan terjadi. Bahkan kita nggak pernah ketemu, misalkan saya sendiri pemilik kartu kredit nggak pernah ketemu, tapi ditawari terus pinjaman-pinjaman yang sifatnya
syaratnya mudah sekali. Gitu. Nah, bahkan belum pernah ketemu yang menawarkan itu kepada kita hanya melalui telemarketing. Artinya trust itu berbicara berkaitan dengan seberapa tinggi kepercayaan kreditur kepada debitur atau kepercayaan satu pihak kepada pihak lain, dan dalam hal ini mengenai yang tadi Bung Hari sampaikan, kok bisa-bisanya beli saham-saham yang dianggap bukan saham-saham LQ45 atau bukan saham blue chip, ya itu berkaitan dengan kepercayaan. Atau selama ini beli-beli saham nggak ada masalah. Terus juga kalau dianggap kok belinya saham-saham yang dianggap jelek, ya kalau memang itu jelek harusnya nggak ada di bursa saham dong. Saham, betul. Ya kan? Jadi gini, maksudnya mungkin gini, kalau bagus dibiarin, oke, kalau jelek dibilang tindak pidana. Ya, kurang lebih begitu. Bahkan kasus yang BPJS kemarin sempat rame dan lagi disidik juga kan sama kejaksaan. Iya, oleh kejaksaan itu malah beli saham-sahamnya juga saham-saham blue chip tetap juga dipermasalahkan gitu, karena dianggap ada kong kali kong atau dianggap ada permainan. Itu yang jadi menurut kejaksaan dianggap sebagai permufakatan jahat gitu. Nah, urusan untung dan rugi kan ini jadi kerugian negara, jadi korupsi karena faktanya merugikan terakhir. Tapi kalau menguntungkan ternyata ada permufakatan jahat dan hasilnya untung, bagaimana? Itu juga jadi persoalan sampai hari ini. Ya benernya gitu juga, ini yang menjadi persoalan kan, aksi korporasi dari BUMN. Begitu dia untung ya diem aja, begitu rugi dibilang korupsi. Ini jadi permasalahan kan kalau di dalam perusahaan-perusahaan yang di BUMN ya, terutama BUMN ya. Begitu dia melakukan aksi korporasi, kalau untung diem aja, kalau rugi dibilang merugikan negara. Iya, merugikan negara. Ini yang jadi masalah juga, problematika juga kan di kalangan itu. Oke bro, terakhir bro, gue mau tanya, sebenarnya perkara Jiwasraya tuh yang menarik tuh begini. Dari beberapa itu ya, terakhir pertanyaan gua, ini ada unsur suapnya dalam proses penempatan dana investasi untuk ini. Ini menurut lu gimana nih bro? Sampai hari ini selama proses persidangan itu nggak pernah terbukti terkait dengan unsur suapnya. Artinya misalkan, oh beli saham ini, nanti lu gua kasih mobil, gua kasih uang dan lain sebagainya, itu sampai hari ini nggak pernah terbukti. Aliran dana? Iya. Nggak pernah terbukti bahwa setiap penempatan itu diberikan sejumlah uang ya untuk beli-beli. Sampai hari ini nggak pernah terbukti. Yang terbukti itu bahwa satu, dalam setiap investasi ada fee itu yang diberikan. Ada fee itu maksudnya apa? Ya fee terkait dengan marketing. Kalau misalkan dalam proses pembelian bahwa ada keuntungan terhadap pembelian itu yang kemudian dibagi-bagi, ya nggak ada masalah. Misalkan saya punya, yang dipermasalahkan jaksa itu adanya uang rekening, saya punya tetangga sama warung dan dia tahu bahwa saya mau beli rokok. Saya suruh Bung Hari tolong belikan rokok di warung tersebut, begitu kan. Dan uang saya, tapi berdasarkan fakta dalam persidangan, Bung Hari yang dituduh menyuap saya karena membelikan saya rokok, padahal menggunakan akun saya dalam perkara Jiwasraya, akunnya para direksi, uangnya para direksi, tapi menyuruh pihak lain untuk membukakan. Nah, itu yang jadi dianggap juga oleh jaksa, dianggap modus atau ada feedback atau ada sejumlah uang yang diberikan kepada para direksi, padahal itu uang direksi sendiri, karena mereka kan memiliki gaji, honor, dapat bonus, tantim dan lain sebagainya gitu. Oke, bro, gue thank you. Maksudnya gue pengen masyarakat ya, penonton The Brick Talk juga tahu, nggak bisa ngelihat dalam perkara ini dalam berbagai dari satu sudut perspektif. Jangan dari satu sudut perspektif aja, ada sudut perspektif yang lain kan, terutama dalam terkait dengan pasar modal sebenarnya. Ya, satu hal yang ingin kita tambahkan bahwa kejaksaan ini dalam satu sisi
hebat untuk memframing masyarakat dari awal, selalu bilang bahwa Jiwasraya rugi dan kerugiannya ini 16,8 triliun dilakukan dengan cara begini-begini. Itu terus digaungkan, sedangkan dari para direksi itu tidak ada second opinion yang memadai untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Maka dianggap bahwa pelaku pasar modal ini merugikan keuangan negara, padahal satu, Jiwasraya itu sudah insolven dari tahun 2002. Insolven itu artinya apa? Nggak ada uang negara, uang aset negara anggaplah 10 triliun. Kewajibannya itu 15 triliun. Maka ya uang negara secara logika sebetulnya sudah habis karena sudah rugi, sudah bangkrut. Nah, ini direksi masuk kemudian memperbaiki, dan sejak mereka masuk itu nggak ada uang sepeser pun dari negara. Sejak penyertaan modal negara ya, PMN ya. Iya, nggak ada PMN, dan uang itu ya uang yang dikelola adalah uang para polis asuransi. Nah, dari premi-premi dari masyarakat, maka menurut saya nggak ada uang negara kecuali ketika direksi masuk itu kondisi perusahaan sehat. Begitu mereka bekerja langsung ambruk. Nah, ini Bung Hari misalkan pegang perusahaan atau kantor hukum, modalnya 10 miliar tapi utangnya 15 miliar. Ya sama aja bohong. Terus kemudian tiba-tiba begitu sehat, dikelola dengan baik, sehat, habis sehat ambruk lagi, dinyatakan merugikan keuangan perusahaan. Orang dari awal masuk aja udah rugi gitu kan. Nah, itu framing itu yang dibangun oleh kejaksaan hari ini, ya kita pikir berhasil sehingga membuat masyarakat atau majelis hakim mendapatkan gambaran yang bahwa mereka ini jahat, padahal ya namanya di pelaku di pasar modal, harga saham hari ini kita beli 1.000 kemudian turun 100 itu biasa. Biasa, betul. Beli 200 naik 2.000 juga biasa. Nah, ini yang pengen tahu juga, masyarakat juga kan nggak juga melek semua pasar modal. Iya. Dia nggak tahu juga saham itu apa. Yang terpenting ya jadi kalau beli saham di pasar modal itu begitu dia ngomong rugi, sahamnya udah nggak ada juga. Padahal dia pegang saham juga Jiwasraya sampai saat ini kan. Iya. Ini yang nggak diketahui di sebenarnya masyarakat. Asumsi masyarakat kebanyakan bahwa dia beli saham terus rugi, sahamnya nggak ada. Padahal saham itu dia yang pegang juga. Iya. Masih dipegang juga kan sama Jiwasraya. Kalau bahasa sederhananya kan begitu. Barangnya masih ada sebenarnya. Cuma harga aja yang naik turun. Barang sama jumlah sahamnya pun sama sampai pada saat beli sampai sekarang juga sama kan, nggak berubah juga. Jumlah sahamnya beli 1.000 lot. Sekarang dia pasti pegang 1.000 lot juga, kecuali dari 1.000 lot menjadi 800 lot, tapi di catatan 1.000 lot kan ada kerugian kalau itu. Barangnya berkurang, beda cerita. Itu yang kita bilang bahwa unrealized loss, bahwa hari ini sahamnya nilainya turun, harganya turun. Iya, kita menderita kerugian, tapi belum terrealisasi, gitu, unrealized, gitu kan. Tapi kalau udah kita jual, baru ketahuan kita beli 1.000, jual 100, rugi 900 kan begitu. Tapi kalau kita beli 1.000, harganya 100 lot, sekarang turun harganya jadi Rp100, tapi masih pegang 100 lot yang sama, ya tinggal nunggu aja kapan saham itu naik kan gitu, kira-kira begitu. Selama belum dijual ya berarti belum terrealisasi kerugiannya itu. Oke. Kalau udah kita jual baru dinyatakan rugi. Kalau fairnya seperti itu. Betul. Itu menurut kita. Nah, ini yang sampai hari ini seharusnya ya menurut kita kalau dari tindak pidana korupsi ya para terdakwa ini bisa bebas. Kalaupun harus dijerat ya mereka dijeratnya dengan tindak pidana yang lain, pasar modal atau ganti kerugian. Toh selama direksi menjabat ini tidak ada satupun klaim yang tidak dibayarkan gitu loh. Polis asuransi yang jatuh tempo selalu dibayarkan. Begitu direksi baru yang menjabat di Jiwasraya, mereka apalagi alumni orang perbankan yang nggak bisa mengelola risiko. Di mana-mana orang perbankan mentalnya, gua ngeluarin duit, jaminannya apa? Gua ngeluarin duit, jaminannya apa? Beda sama orang pasar modal yang mentalitasnya juga gamblingnya tinggi. Kalau kita bilang gambling udah cukup lah, udah tahu resikonya gua beli. Tapi gamblingnya kan dengan perhitungan. Iya. Dengan pengalaman dia. Oke bro, thank you bro. Udah jadi ini, semoga penonton The Brick juga jadi paham bisa dapat melihat dari sudut pandang lain ya. Nggak ada berita-berita aja. Terus yang kedua ya kita
pembahasan ini juga bukan melawan putusan pengadilan yang udah ada ya, tapi kita coba menganalisa dari mendiskusikan ini dari sudut pandang yang lain lah. Apapun isi putusan kita juga tetap menghargai lah yang telah ada. Ya. Terakhir nanti mungkin barangkali pembaca dari podcast ente tertarik, boleh. Nanti kita bisa distribusikan ini. Saya lagi cari jalan keluarnya. Untuk dibukuin ya? Materi-materi, ya. Mau dibukuin? Sudah dalam bentuk buku. Oh, oke. Itu dijual nggak, Bro? Pledoi dan sebagainya kurang lebih ada 1000 halaman ini. Nanti bisa ya saya lagi cari nih apakah di Shopee atau nanti bisa ke kantor kita untuk bisa didapetin supaya nggak repot-repot. Lagi cari apakah di Shopee apa di Tokopedia, nanti di posting gitu. Oh, itu mau dijual ya? Oke. Nanti kabarin aja, Bro. Nanti kantor mau beli juga. Oh, boleh. Iya. Nanti kita kalau udah ini ya, udah diproduksi ya. Sudah. Ini yang bandingnya, jadi teman-teman yang mau baca dan pelajari Jiwasraya khususnya kenapa bisa rugi dan modus serta polanya seperti apa. Pembelaan kita juga ada semuanya di pledoi. Di banding dan kasasi. Oke, Bro. Nanti itu bisa dibeli di Shopee atau di Tokopedia ya, di marketplace lah ya. Ya. Oke. Cari aja Jiwasraya, nanti kita akan posting. Oke, yuk. Thank you, Bro, udah jadi narasumber di sini. Next kita bicara yang lain lagi ya. Ngobrol-ngobrol ya. Oke, thank you ya. Sukses terus. Iya, sama-sama. Sukses terus, Bro. Thank you.